Saya memang percaya kepada Yesus. Anda menyembah Yesus juga kan? Konteksnya menyembah itu menyembah yang seperti apa? Melakukan ritual, pujian, atau kelakuan untuk apa? Menuhankan. Kalau pujian, dia memang layak dipuji lah, karena dia Ah, juru selamat, ya, kan artinya Anda utusan Tuhan kan Allah, toh? utusan Allah. Yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Memang Ah, Tuhan kami Yesus baik. Kristus. Lalu Ah, itulah artinya penyembahan melalui pujian, Bang. ya kami memuji Yesus. Kalau Anda menyembah Yesus ya, makanya saya bilang penyembah dengan pengikut itu beda. Coba kita buktikan dulu ya, penyembah dan pengikut ini beda. Kalau saya, Bang, saya ini pengikut Yesus, tapi bukan penyembah Yesus. Tunjukin logo ya. Alkitab Sabda Yohanes 5:37. Bunyinya, Bapa yang Hmm. mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Di sini ya kata Yesus, kamu tidak pernah mendengar suaranya. Oke? Itu poinnya. Sekarang kita ke Matius 3, nomor 17. Apa isinya? Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kata Yesus, suara Bapa itu tidak pernah kamu dengar. Tiba-tiba ya ini suara Bapa kedengaran. Ini mana yang betul ya gitu? Dusta kah ini Yesus? Ya, Eh, jadi ini kan ada di kitab Injil ya, di Perjanjian Baru. Matius, uh, Markus, Lukas, Yohanes itu kan perjanjian perjanjian baru tuh Pak Ustaz. Ya, saya meluruskan sedikit apa yang saya ketahui lah. Apa yang saya ketahui lah saya luruskan sedikit ya. Jadi untuk perjanjian baru ini kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini kan pengarang Injil. Begitu, seperti itu. Mungkin ada sedikit ketidaksinkronan antara 12 rasulnya dalam menyampaikan, dalam memberitakan Injil. Di antara Matius dan Lukas misalnya kan, ataupun Matius dan Yohanes, mungkin kan mereka ini kan nyebar di seluruh pelosok-pelosok dunia. Entah apa yang ada yang Tuhan berikan ke mereka. Seperti itu. Itu yang mereka beritakan. Seperti itu. jadi gini Tidak ada Bang, kesinkronan. Kemungkinan kalau tidak ada kalau kesinkronan. kalau kata Anda nggak ada sinkron, katanya orang yang menulis Bible Anda tuh dipenuhi Roh Kudus tuh. Apa Roh Kudusnya Ya, beda-beda? tidak bisa Masa nggak sinkron? Masa nggak sinkron? Masa Roh Kudus ngomong di saat ngomong sama Yohanes A, ngomong sama Matius B. Ya, Aneh kan? Ah, karena ini kan pengarang Injil, Bang. Jadi mereka ini kan entah berentah memberitakan Injil itu tah di mana, tah di mana, tah di mana. Jadi kan bagaimana cara Roh Kudus, bagaimana cara Allah Bapa memberitahukan mereka untuk memberitakan Injil yang jelas yang sudah ditulis mereka yang ini di dalam kitab Perjanjian Baru ini karangan Injil Matius, Lukas, Markus, Yohanes ini karangan nama-nama orang ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini oh, begitu dia. karangan, karangan ya. Ya, karena mereka ini pengarang Ah, Injil, ah. Bang. Karena mereka ini Jadi pengarang Injil. bukan dari Tuhan gitu karangan mereka. Mereka ini ditugaskan untuk memberitakan Injil, memberitakan kebenaran. Seperti itu. Memberitakan kebenaran dengan penyertaan dan karunia Roh Kudus. Seperti itu. Jadi kalau Ya, kalau memang yang tidak paham itu ya kembali aja ke Amsal 23 ayat yang ke Amsal 23 yang ke-9. itu kan kalau Amsal tuh untuk Salomo. Kalau yang ini berarti mereka Matius, Lukas, Markus ngarang gitu, mereka mengarang. Ya, kan kalau saya menyampaikan tentang Alkitab di sini ya kalau memang Abang tak paham juga kan ya kembali aja ke Amsal 23 yang ke-9.
di situ kan tertulis tuh, jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Seperti itu dia. Iya, 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 iya. Begitu. Ya, 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 ya. Gak bantah deh saya kalau karangan, ya wajar berarti kontradiksi. Kan gitu. Oke Bang. Anda ada yang mau ditanyakan? Ya, yang saya tanyakan nih yang saya belum paham. Ini kan kita kan sambil belajar ya, Pak Ustadz ya. Karena kebetulan juga ya mungkin lain waktu kita bisa ketemu langsung kan. Karena kebetulan kita juga tinggal di pulau yang sama. Meskipun Anda di selatan, saya di barat. Tapi tinggal di pulau yang sama ya. Lain waktu kan mungkin bisa ketemu kan. Sambil kita diskusikan ini. Jadi saya rasa kita tuh nggak perlu berperang seperti apa ya, kita luruskan aja lah yang tidak kita pahami kan. Nah sekarang saya ingin bertanya ini, Al-Quran itu dikarang atau memang turun dari Allah langsung, dari surga langsung begitu atau gimana itu? Jadi gini Bang, ya Al-Quran itu firman Allah. Kan firman Allah yang disebut menggunakan bahasa Arab ya? Arab. Karena nabinya orang Arab gitu. Jadi dia memakai bahasa Arab untuk berfirman. Jadi Al-Quran itu memang firman Allah 100% karena apa? Tidak akan ada yang dapat mengubahnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Andai kan Nabi Muhammad itu berbahasa Indonesia, Bang ya, Al-Quran tuh pakai bahasa Indonesia dia. Gitu. Sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya, Nabi Musa bahasa Ibrani. Tuhan pakai bahasa Ibrani biar Nabi Musa paham gitu. Ya, tapi yang untuk penerjemahannya itu apakah 100% akurat pas atau masih ada di dalam ayat-ayat Al-Quran yang tidak dimengerti di situ kan, ataupun tidak diartikan ke bahasa Indonesia? Ada kan di ayat Al-Quran itu tidak mengerti sama sekali artinya apa? Baik, saya kasih tahu Anda nih ya. Adakah dari kosakata Al-Quran itu yang terjemahannya itu bisa kita bilang kurang tepat gitu ya? Ada. Karena bahasa Indonesianya yang nggak ada gitu untuk menerjemahkan kata itu. Contoh Quran surah Al-Isra. Qala aro'aitaka. Kalau kita bahasakan Indonesia, aro'aitaka, kamu melihat kamu. Bahasa kasarnya ngaca lu. Ya. Dasarnya Indonesia apa? Ngaca lu. Nggak ada kan? Kalaunya kita bahasakan aku lu, makan. Bahasa Indonesianya ada makan. Tapi kalau ngaca lu, apa kira-kira bahasa Indonesianya? Maka dari itu ulama mengambil yang dekat gitu pemahamannya, terangkanlah. Padahal kosakatanya tuh bukan terangkanlah. Aro'aitaka, kamu melihat kamu. Nah, para ulama menerjemahkannya terangkanlah. Gitu. Ya. Ada lagi yang mau ditanya, Bang? Gitu Bang. Ya kalau untuk masalah pertanyaan banyak Bang sebenarnya yang sepatut saya pertanyakan gitu. Yang patut saya pertanyakan. Contoh tadi masalah Yesus pelin-pelan. Apakah Anda simak tadi saya mempertanyakan masalah Yesus yang pelin-pelan gitu? Dia nggak pelin-pelan. Mungkin itu terjadi di waktu yang berbeda. Mungkin saja kan karena di ayat yang tadi lain kan, di ayat Yohanes dia seperti ini, di ayat yang ini dia seperti ini. Mungkin maksud Pak Ustadz tadi begitu kan? Dia nggak pelin-pelan, mungkin itu sama-sama terjadi di hari yang beda begitu. Mungkin besoknya di depan Lukas dia seperti ini, makanya Lukas bersaksi seperti itu. Yang diberitakan Lukas tentang mengabarkan Injil juga seperti itu. Dengan Yohanes mungkin
terjadi yang seperti ini, makanya Yohanes bersaksi yang seperti ini untuk mengabarkan Injil seperti itu. Tapi tujuannya hanya untuk mengabarkan Injil begitu. Kok bisa ya kayak gitu? Bisa berbeda gitu keterangannya. Padahal dari pernyataan yang sama gitu. Tapi meskipun waktunya berbeda, tapi pernyataannya sama. Kalau aku bersaksi tentang diriku, kesaksian itu tidak benar, kata Yesus. Di lain waktu dia ngomong, kalau aku bersaksi tentang diriku, kesaksian itu benar. Yang satu benar, yang satu tidak benar. Jadi yang kayak gimana benarnya? Kan gitu. Itulah akibatnya karena terlalu ramai yang menulis Bible. Bang, kenapa kejeda, Bang? Ya kan artinya di sini ya yang kita lihat tidak konsisten. Itu aja sih, ya. Ya. Tapi kalau dikatakan tidak konsisten, bagaimana itu sudah perutusan kan? Misalnya kita berdua ini adalah sama-sama utusan Allah. Misalnya kan, kita berdua sama-sama seorang rasul. Abang memberitakan Injil di Banjarmasin, sedangkan saya memberitakan Injil di Kalimantan Barat. Apa yang terjadi di hadapan saya itu yang saya sampaikan. Begitu. Tuhan menyampaikan apa kepada saya dan itu yang saya sampaikan. Dan Tuhan menyampaikan apa kepada Pak Ustadz ya, Pak Ustadz juga menyampaikan demikian. Apa yang Pak Ustadz lihat, apa yang Pak Ustadz alami. Seperti itu. Gini bang, kalau seperti itu ya bang ya, seperti itu beda konteks. Coba kalau kita lihat ajaran para nabi, ya ajaran para nabi dari Tuhan yang satu, konsisten disampaikan oleh para nabi. Nabi Musa menyampaikan, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu Nabi Musa yang menyampaikan. Lanjut ke Yesus, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kata Yesus. Lanjut ke Nabi Muhammad, katakanlah Tuhan itu Esa. Ini Tuhan yang satu, Tuhan yang sama gitu. Ajarannya nggak beda. Kalau kita tadi kan itu adalah analogi yang beda. Anda di barat, saya di selatan. Saya menceritakan tentang apa yang saya lihat. Tapi berbeda dengan Anda. Masa Tuhan yang mewahyukan dengan cara plin-plan? Kan enggak. Tidak plin-plan. Karena kita ini kan sebagai rasul mungkin kita karang lah. Yang penting itu membawa kebenaran seperti itu. Hanya mungkin ya tidak konsisten sedikit ataupun apa, karena itu yang terjadi memang seperti itu. Kalau mau dikatakan plin-plan juga rasanya kayaknya nggak plin-plan, karena tujuannya kan sama-sama membenarkan gitu. Sama-sama ini yang saya alami, ini yang situ alami, kan seperti itu. Jadi nggak dikatakan plin-plan sih, kalau bagi saya lah. Tidak akan menjadi masalah besar, istilahnya kan seperti itu. Agak aneh sih bang, kalau seperti itu. Agak aneh sih bagi saya. Ya, karena ya namanya Alkitab ini kan istilahnya kalau memang hanya sepintas lalu ataupun dibaca sepotong-sepotong ya rasanya memang tidak nyambung seperti itu. Meskipun kami yang orang Kristen juga kami tidak pernah membaca seluruh isi Alkitab ini. Begitu. Hanya beberapa ayat yang kami baca waktu pada kami sembahyang ataupun ibadah kan. Hanya itu saja sih. Nggak harus dijadikan patokan seperti apa. Nggak dijadikan permasalahan yang besar lah. Yang namanya ini kan. Apalagi ini kan dari pengarang seorang 12 Rasul Yesus, pengarang Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu yang menulis surat mereka ini. Kitab mereka ini begitu. Jadi seperti itu. Susah juga saya mendebat abangnya teman-teman, karena dia akui bahwa itu adalah karangan Injil itu gitu. Kitabnya, Biblenya. Jadi saya agak susah juga mendebat abangnya gitu. Ya, tapi boleh saya bertanya. Boleh bertanya saya tentang satu hal gitu. Apa tanggapan Anda tentang Lukas 2 nomor 11 coba?
Saya mau tahu jawaban abang ini kayak gimana nih. Lukas 2 nomor 11 ya. 11. Tentang gembala-gembala ini ya. Coba abang Hari ini- baca dulu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Baik. Saya tanya dulu biar memperjelas, yang lahir di situ Tuhan, betul? Betul. Oke. Tuhan kami Coba Yesus baca. Kristus yang Baca nomor Isa nomor Al-Masih dua-duanya. Baca dua-duanya coba. dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi yang mana? Pertanyaannya gini, Bang. Ada Tuhan yang lahir, lalu Tuhan yang bayi tadi, yang lahir tadi, diserahkan pula kepada Tuhan. Pertanyaannya, ada berapa Tuhan di situ? Berarti Kan aneh. Ada Tuhan bayi yang baru lahir. Tuhan bayi tadi dibawa, lalu diserahkan kepada Tuhan juga gitu. Itu ada berapa Tuhan gitu? Pertanyaannya kembali ke pertanyaan awal tadi. Yesus ini kan seorang Tuhan. Apakah dia punya Tuhan? Kan seperti itu. Maksud Pak Ustadz ingin bertanya kepada saya. Makanya Gini, kalau di situ kan konteksnya Yesus bayi. Saya nggak menanyakan apakah dia punya Tuhan. Yang saya tanyakan ada berapa Tuhan gitu. Masa Tuhan sesama Tuhan KOD gitu mereka? Terus yang mau Gitu. ada berapa Tuhan ya kalau di kosakatanya ini ya memang jadinya kalau sekilas lalu ya berarti Yesus ini Tuhan, seorang bayi Yesus ini Tuhan. Oh, Nah, diserahkan kepada Tuhan. Ya dua Tuhan. Seperti itu. dua Kalau Tuhan. yang ya bukan berarti Tuhan saya dua ya. Apa namanya kalau Pak Ustadz bertanya ke sekilas seperti itu, sepintas lalu. Tapi dalam artian begini. Ya, kenapa Yesus itu disebut Tuhan? Karena dia itu memang juru selamat, firman Allah yang menjadi manusia. Kalau saya sih ya nggak apa-apa Bang. Kalau begini ya teman-teman, kalaunya jujur saya agak susah gitu mendebatnya masalah ya. Biasanya kayak gini ya Bang ya. Biasanya Kristen ini diskusi dengan saya nggak mau jujur. Dia banyak berdusta. Kalau berdusta itu gampang saya kejar. Dia pasti akan menutupi dengan kedustaan lainnya. Tapi kalau kata Abang tadi ya. Ya kayak gimana lagi? Memang tertulis dua di situ, kata Anda dua. Lalu apa yang mau saya permasalahkan lagi? Saya berikan penjelasannya. Nggak apa-apa, silakan Anda berikan penjelasannya, silakan. Ya, Yesus di sini disebut Tuhan karena dia itu memang firman Allah yang turun ke bumi menyatu dengan manusia seperti itu. Dan terus Yesus pada waktu Yesus diserahkan ke ayat yang keberapa tadi itu? Yang diserahkan ke Tuhan tadi. Ya, yang ke-22. Dan ketika genap pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Maksudnya itu diserahkan ke Allah, ke Tuhan Allah. Begitu. Yesus ini ya Tuhan kami seperti itu. Karena kami memang pada dasarnya ya bisa dikatakan pengikut Kristus seperti itu. Pusing juga Bang, kebanyakan Tuhan jadinya. Tapi kan ini sama juga halnya di versi Muslim ya. Ini mohon maaf ya, bukan saya apakan. Gak apa-apa, sampaikan aja coba apa yang menurut Anda. Kayak kemarin itu sampai ada 25 yang DM tuh. Gara-gara saya ngomong seperti itu, apalah. Gimana? Apakah kalian menuhankan Muhammad juga atau gimana? Jadi gini Bang, ya kami bukan menuhankan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad malah menegur kami jangan sampai beliau itu dikultuskan seperti umat Kristen mengkultuskan Nabi Isa.
sampai-sampai dituhankan oleh umat Kristen. Nggak mau Nabi Muhammad. Gitu. Ya. Tuh ada hadisnya. Jadi Nabi Muhammad ya, dia nggak mau dikultuskan seperti orang Kristen mengkultuskan Yesus gitu, sampai menuhankan. Beliau nggak mau kayak gitu. Jadi Nabi Muhammad itu ada ayatnya bang, wama Muhammadun illa rasul. Nabi Muhammad itu adalah utusan. Dia adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi, bukan Tuhan. Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Gitu. Begini, kalau Yesus itu seperti ini, karena Yesus adalah yang dikandung oleh Santa Perawan Maria, kan? Dia ini memang utusan Tuhan. Jadi kenapa di gereja itu kami banyak ya kayak di rumah-rumah ada gambar-gambar Yesus seperti itu kan? Karena itulah wujud dan rupa Allah. Karena itulah utusan Allah. Begitu. Allah telah mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Karena Yesus sendiri yang berkata, barang siapa datang kepadaku, maka dia akan bersama-sama dengan Bapakku. Di ayat apa itu lupa saya. Seperti itu. Pokoknya ada. Ya, itu kan paham Kristen. Tapi kan kalaunya kita lihat ke Matius 7 nomor 21. Di situ nggak ada kehendak Bapa di sorga tuh agar kita semua atau Kristen menyembah dan menuhankan Yesus. Nggak ada. Coba Anda buka Matius 7 nomor 21. Pada hari terakhir kan gini kata Yesus, intinya kayak gini. Matius 7:21. Di situ dikatakan Yesus ya tidak akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan ia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kan gitu. Nah, nggak ada tuh kehendak Bapa di sorga agar kita menuhankan dan menyembah Yesus. Nggak ada. Iya, betul. Ini betul ayat ini nggak salah loh. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Yang di sorga. Di mana? Ada nggak kehendak Bapa di sorga agar Anda menuhankan dan menyembah Yesus? Kehendak Bapa di sorga. Karena kehendak Bapa di sorga sudah disampaikan melalui Yesus yang menyampaikannya. Ada nggak dalam Bible Anda tertulis Yesus berkata, inilah kehendak Bapa di sorga agar kalian menyembah dan menuhankan aku? Ya nggak ada kalau di Bible seperti itu. Berarti nggak ada bang, berarti. Berarti nggak ada kehendak Bapa di surga tuh agar kalian menyembah. Soalnya. Tapi kalau menyembah dan menuhankan Yesus nggak ada berarti. Ya sama juga lah kalau misalnya kalian berseru kepada Nabi Muhammad. Kalian katanya tidak menuhankan Nabi Muhammad, meskipun Nabi Muhammad sendiri adalah utusan Allah. Muhammad, apakah menjadi jaminan masuk surga? Baik, gini bang, bukan masalah surga atau tidak. Yang namanya berseru memanggil itu bukan menuhankan bang, bukan. Beda. Anda memanggil istri Anda, menyeru istri Anda, hai istriku, apakah Anda menuhankan istri Anda? Kan kagak. Anda memuji istri Anda, apakah Anda menuhankan istri Anda? Kan beda, enggak juga. Begitulah kita ketika memuji Nabi Muhammad, bukan berarti kita menuhankan Nabi Muhammad. Nah, yang beda itu dari Matius 7:21 itu ya bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, kata Yesus akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan ia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Apa kehendak Bapa di sorga? Dan kehendak Bapa di sorga sudah Yesus sampaikan. Nah, penyampaian putranya Yesus. Baik. Seperti itu. Baik, adakah Yesus menyampaikan inilah kehendak Bapa di sorga agar kalian menuhankan dan menyembah aku, kata Yesus? Tidak ada Yesus menyampaikan seperti itu. Yang ada mungkin. Berarti nggak ada, bang. Nggak ada berarti. Jadi kalau abang ya malah menuhankan dan menyembah Yesus, abang nggak akan masuk dalam kerajaan sorga, nggak akan. Karena nggak ada kehendak Bapa di sorga kayak gitu. Tapi kan Yesus ini sebagai jaminan barang siapa yang mengikuti Yesus pasti masuk surga. Kalau menurut
ajaran kami seperti itu. Karena dosa-dosa semua umat manusia, bukan hanya orang Kristen ya, dosa seluruh umat manusia sudah ditebus oleh Yesus. Gini, di mana dia menyampaikan Yesus tuh, aku untuk seluruh manusia. Sedangkan dia menyampaikan dia hanya untuk Israel. Coba Anda baca Matius 10, nomor 5 sampai 6. Sepertinya lalu lebih pintar Pak Ustadz sendiri baca Alkitab kami daripada saya sendiri ini tampaknya. Wah iya, saya pendeta bang, ya. lanjut. Maksudnya itu pendeta, pendekar tauhid, gitu. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Seperti itu. Matius 10 nomor 5 sampai 6 coba. Kedua-belas murid itu diutus oleh Yesus dan berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, ada nggak dia Yesus ngomong, hei muridku, pergilah kau ke Indonesia, jadikan bangsa Indonesia sebagai penyembahku. Begini, ayo, dia kan hanya untuk Israel. Abang kan bukan Israel, abang nih Bani Asia, kan gitu. Ya, begini pengertiannya. Karena Yesus ini terjadinya kejadian ini seperti apa di Israel sana pada zaman tak beberapa ribu tahun yang lalu, pada zaman Rasul lah istilahnya waktu itu, belum adanya nama Nusantara di situ. Tak masih jadi apalah Nusantara ini kan? Mungkin juga belum tapi ada kan manusianya kali di zaman ada Yesus bang, itu. ada. Kalaunya di abad pertama itu udah ada manusia. Di Indonesia belum jadi namanya Indonesia. Kalau kita baca sejarah Hindu-Buddha, ya Hindu-Buddha itu sebelum Masehi udah ada penghuninya Indonesia nih. Cuma belum berbentuk Indonesia, masih berbentuk suku-suku dan kerajaan gitu. Ya, Gitu. mungkin kan karena akses dan tidak terhubung. Seperti itu. Ya, jadi makanya. dari Israel kan. Nah, dari Israel misalnya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel misalnya kan. Nah, dari Israel inilah banyaklah pengikut-pengikut 12 murid Yesus ini, banyaklah yang meneladaninya. Contoh, melibatkan hidupnya terlibat dengan Tuhan. Nah, jadi mereka ini menyebarkan Injil juga ke penjuru dunia, tersebarlah sampai hingga kini ke Indonesia, dan agama Kristen pun masuk di Indonesia itu sebenarnya baru, masih duluan 9 wali menyebarkan agama Islam di Indonesia seperti itu. Ini bang, masalahnya di situ. Nggak ada perintah Yesus kepada muridnya agar keluar Bani Israel. Nggak ada. Lalu apa hubungannya dengan Indonesia dengan Belanda coba? Ini kan kepercayaan. Kami mempercayai karena mengikut Kristus itu menjamin. Jadi kami pengikutnya. Bang, beda lah. Yang namanya pengikut itu bukan penyembah. Kalau bagi saya ya, kalau Anda tanya siapa itu Kristen, penyembah Yesus, bukan pengikut Yesus. Saya pengikutnya. Saya tidak. Saya memang percaya kepada Yesus. Anda menyembah Yesus juga kan? Konteksnya menyembah itu menyembah yang seperti apa? Melakukan ritual, pujian, atau kelakuan untuk apa? Menuhankan. Kalau pujian, dia memang layak dipuji lah. Karena dia juru selamat. Ya, kan artinya Anda Tuhan kan toh? Utusan Allah, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Memang Tuhan kami. Tuhan kami Yesus Kristus. Lalu Anda itulah artinya penyembahan melalui pujian, Bang. Ya, kami memuji Yesus. Kalau Anda menyembah Yesus ya, makanya saya bilang penyembah dengan pengikut itu beda. Coba kita buktikan dulu ya, penyembah dan pengikut ini beda. Kalau saya, Bang, saya ini pengikut Yesus, tapi bukan penyembah Yesus.
Ya, Kalau bukan a- pendeta. kalau abang tuh bukan pengikut Yesus, tapi penyembahnya. Kayak gini, coba kita buktikan. Ketika Yesus ya di Lukas 4 nomor 8, waktu dia dicobai iblis, dia ngomong apa? Sembahlah Allah, kepada dia saja engkau berbakti. Iya, Ah, ah. iya. Sekarang abang Tuhan menyembah Allah. siapa? Menyembah Yesus kan abang? Wah, Ah, yang disebut Allah itulah dia. Yesus di mana Yesus ngaku aku adalah Allah? Kan mengada-ada Anda. Yesus ini adalah firman Allah yang jadi manusia. Bang, di mana pula Yesus ngaku aku berasal dari firman? Nggak ada juga. Ya, tapi kenyataannya seperti itu kan? Nah, mana Yesus ngaku aku berasal dari firman, aku adalah Allah? Nggak ada. Makanya saya bilang, Anda bukan pengikut Yesus, tapi penyembah gitu. Kata Yesus sembahlah Allah, Anda malah sembah Yesusnya. Beda udah. Kita masuk dalam kerajaan Allah Bapa di surga melalui Yesus. Bang, andai ya seperti Anda katakan tuh, andai Anda katakan tuh betul, maka Yesus kagak ada ngomong sembahlah Allah, tapi sembahlah aku. Dan juga kami berdoa juga. Doa yang diajarkan Yesus itu adalah doa Bapa kami. Bapa yang dimaksud itulah Allah. Begitu. Oke. Doa Bapa kami. Baik, itu satu hal dulu Bang. Terkait masalah doa nanti saya bahas. Saya mau kita lanjutkan masalah penyembahan dan pengikut. Coba kita lihat lagi. 1 Yohanes 2 nomor 6, jika Anda percaya dengan Yesus, Anda hidup sebagaimana Yesus itu hidup. Oke? Jadi kalau Anda tuh percaya dengan Yesus, Anda harus hidup sebagaimana Yesus itu waktu dia hidup. Bang, waktu dia hidup, dia disunat di hari ke-8. Ente sunat gak, Bang? Sunat. Terus waktu Yesus dia diutus ke muka bumi, dia mengatakan ya hukum Taurat itu tetap berlaku. Makanya dia tidak pernah untuk mencontohkan kepada orang-orang makan babi. Anda makan babi nggak? Enak itu, Bang. Di mana ayat? Nggak ada. Ayat Alkitab yang Yesus melarang makan babi? Lah, Yesus mengatakan selama langit dan bumi ini ada satu titik dari Taurat tuh tidak dapat ditiadakan. Dulu di zaman Nabi Musa, di zamannya para nabi, Imamat 11 nomor 7, babi itu haram. Tidak boleh dimakan. Makanya Yesus kagak pernah nyontohin makan babi. Itulah namanya kitab perjanjian lama. Ya iya, Ini makanya kan nggak pernah. Sudah diselamatkan. Oh, bentar dulu Bang, bentar dulu. Kita ke perjanjian baru nanti gitu. Nah, di perjanjian lama Imamat 11 nomor 7 ya, tidak boleh makan babi haram. Yesaya 66 nomor 17, yang makan babi akan dibinasakan Tuhan. Makanya Yesus kagak pernah nyontohin makan babi. Dia pernah nyontohin cuma makan ikan goreng, kan gitu. Lalu abang malah makan babi. Mana contoh dari Yesus kalau kayak gitu? Kata Anda tadi Anda mengikut Yesus. Iya, betul. Kenapa beda kelakuan Anda? Yang Anda bahas, larangan makan babi di kitab Yesaya, di kitab apa lagi tadi? Di kitab Yesaya, terus di kitab apa? Itu kan perjanjian lama, zaman sebelum Yesus ada. Kata Yesus di Matius 5 nomor 17 kayak gimana? Satu titik dari Taurat itu tidak dapat ditiadakan. Kan gitu. Matius 5 nomor 18. Jadi Karena kalau di Taurat, iya, kalau ini satu iota pun atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi masih ada, Bang. Hukum Taurat masih berlaku bagi Yesus karena bumi dan langit masih ada. Ketika di Taurat atau perjanjian lama mengatakan babi itu haram,
Ah, kagak pernah Yesus makan babi. Lalu kata Anda babi itu enak. Macam mana? Anda makan pula itu sampai ekor-ekornya habis pula itu. Hukum Taurat, hukum Taurat itu kan dah lebih dulu. Ini kejadian di Matius yang 18 ini waktu Yesus sebelum Yesus disalib kan? Ya iya, bukan masalah sudah disalib atau tidak, atau muncul Ya, setelah perjanjian disalib, baru atau itulah tidak. Perjanjian baru. Seperti itu, perjanjian barulah yang ini dikaranglah Injil, pengarang Injil ini ada ke-12 murid Yesus seperti itu. Makanya semuanya Oh, diadakan karena mengacu pada kitab Kejadian. berarti Ada sesuai bunyi pernyataan di Anda, Bang. Kejadian, apapun yang ada di dunia ini boleh kamu makan. Oh, Seperti itu, baik kan? gini. Berarti Anda lebih percaya karangan orang daripada ajaran Yesus. Ya itu kesimpulannya. Katanya pengikut Yesus, malah Anda percaya karangan. Macam mana? Juga dibesarkan seperti itu, Bang. Lah, kata Yesus, selama langit dan bumi ada, satu titik dari Taurat tidak dapat ditiadakan. Tiba-tiba ada perjanjian baru karangan. Anda lebih percaya dengan karangan orang daripada ucapan Yesus sendiri. Masya Allah, Bang. Daripada hidup ini dibikin ribet ya kita ikut saja lah. Orang makan babi kok, nggak ada itu dikatakan di dalam gereja pun nggak ada itu katakan babi itu haram itu. Ya iyalah, karena pendetanya punya ternak babi. Ya, Kalau dia diharamkan pula tuh babi, Bang, bangkrut pendeta. karena babi Macam itu mana? enak. Ah. Jadi alasan ini kembali lagi ke ini saya lagi yang bertanya, apa alasan dari ada dalilnya kah dari Muslim tidak boleh makan babi atau larangan dari Muhammad mungkin karena apa itu dilarang keras memakan babi dan Baiklah. apabila ada kuali yang dipakai kata kawan-kawan saya bilang harus dicuci dulu pakai tanah apakah? Coba tolong dijelaskan itu, Bang. Baik. Faqalallahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Innama harrama 'alaikum, sesungguhnya Allah mengharamkan untuk kamu ya bangkai, terus darah dan daging babi. Tuh ayatnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Saya bukakan aja, Bang, biar Abang juga bisa baca gitu ya. Kita belajar bersama. Saya lebih senang orang seperti Anda, jujur gitu, mau belajar bersama dan pertanyaan itu realistis gitu. Kalau saling bertentangan nanti saya diteror-teror soalnya. Ini banyak yang Enggak juga. Nih, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi. Nih, Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Jadi kayak gitu, Bang. Kan kita punya dalilnya, babi itu diharamkan. Makanya umat Islam nggak ada kan makan babi, haram babi gitu. Sama dengan Yesus, nggak pernah nyontohin makan babi. Makanya yang saya bilang, Bang, saya pengikut Yesus. Anda penyembah Yesus. Anda jangan salah. Di sini umat Muslim ada yang mau makan babi loh. Tapi ya nggak usah berisik-berisik lah ya. Lah, saya tahu umat Muslim ada yang makan babi. Artinya apa? Dia melanggar ajaran umat Islam, melanggar ajaran Islamnya. Jadi bukan berarti agamanya yang salah, orangnya yang salah. Kita melihat ajaran agama itu dari kitabnya, bukan dari penganutnya. Ya, itu dosa besar nggak? Yang seperti itu. Kalaunya diharamkan pasti, Bang. Pasti. Kalaunya diharamkan maka berdosa gitu. Kalau untuk masalah dosa besar atau kecil, makan babi di dalam agama Islam itu adalah dosa yang ke-44. Gitu. Ya. Ya terima kasih lah untuk pelajarannya Pak Ustadz. Nah, terus yang saya ingin tanyakan lagi, dengan Pak Ustadz ini kembali lagi ya. Saya belum tahu, memang terkadang dengar kawan-kawan itu baca Quran langsung dengan terjemahannya kan. Ya. Ada juga di situ
Yang saya penasaran nih kan kalau ada kenapa-kenapa, saya juga pernah juga menghantar orang berobat ke kiai-kiai yang seperti itulah kan, dikasih air yakin apa, karena ini pengaruh-pengaruh negatif lah di sini kan. Dibaca surat Yasin. Apa arti Yasin itu, Bang? Yasin, iya, huruf ya dengan sin. Itu konsonan huruf, Bang. Coba kalau kita tanya, apa arti huruf A dalam abjad Indonesia? Nggak ada artinya. Terus AB, apa arti AB dalam abjad Indonesia? Nggak ada artinya. Jadi yang Yasin namanya itu, Yasin, itu huruf ya dengan sin. Itu konsonan huruf. Gitu. ya, kok jadi itu? Ini surat, kalau Yasin itu apa namanya? Ini surat Yasin. Surat Begitu kan? Yasin nama surah. Nah, nama surat. Surat Yasin. Yasin itu apa artinya? Nggak ada artinya, Bang. Konsonan huruf ya dengan sin. Maka diterjemahkan ke Indonesianya juga Yasin gitu. Ya, ya dengan sin. Oke, sama seperti kalian menyebut ya Allah, ya Muhammad, seperti itu kan? Yasin. Tapi kalau Bedanya di gini, dalam- Bang. Bedanya Di gini. dalam Bentar. artinya, arti kamus, coba dibuka di Google, disitulah. Sin dalam bahasa Arab itu bulan. Betul nggak? Salah. Sin ya huruf sin. Kalau bulan beda lagi bahasa Arabnya. Beda, Bang. Bulan itu beda bahasa Arabnya, bukan sin. Nah, itu artinya mengada-ngada. Jadi Ya. kayak gini, kalaunya hurufnya cuma iya, ya Allah. Iya itu wahai dalam bahasa Indonesianya. Kalau satu huruf ada artinya. Ya Allah, wahai Allah. Tapi kalau Yasin, dua huruf yang tersusun, itu nggak ada artinya. Seperti konsonan huruf A dengan B. AB gitu. Apa arti AB? Nggak ada. Tetap aja kita artikan AB. Jadi kan kalau dipikir-pikir saya bingung juga, seperti itu, sama seperti Anda bingung dengan kitab kami. Nggak membingungkan, Bang. Kenapa? Gini, ada kosakata Yasin yang tidak bisa diterjemahkan oleh manusia. Saya pernah tanya ini seseorang yang seseorang muslim atau ini apa, bro, artinya Yasin? Hanya Allah yang tahu. Saya kira surat Yasin itu surat yang hanya Allah yang tahu. Bang, jadi kayak gini, kan udah tahu tuh ya, hanya Allah yang tahu, artinya ini bukanlah bisa dibikin manusia. Berarti yang namanya Quran itu adalah dari Tuhan semesta alam, bukan bikinan manusia. Lah kenapa kalian belajar barang yang tidak dimengerti? Gini, Bang. Saya agak hati-hati juga sih ngomong sebenarnya ini. Soalnya komentar-komentar ini nanti banyak yang DM pula itu. Jadi kayak gini, di Quran tuh ada ayat yang namanya hukumnya muhkamat, ada ayatnya yang mutasyabihat gitu. Ayat mutasyabihat, contoh alif lam mim, kaf haya ain shad, alif lam ra, to sin mim, yasin. Itu hanya Allah yang tahu, menandakan ini bukanlah kitab bikinan manusia. Karena manusia nggak akan ada yang tahu apa maksudnya, apa terjemahnya. Gitu. Bahwa menandakan ayat ini betul-betul dari Tuhan. Sampai manusia, seluruh manusia itu nggak bisa bikin dan tidak bisa menerjemahkannya. Itu namanya ayat mutasyabihat. Ada yang namanya ayat muhkamat. Ayat muhkamat itu yang sudah jelas gitu hukumnya, kosakatanya. Berarti sama juga bingung, bukan berarti tidak 100% apa terjemahan Quran dalam bahasa Indonesia itu. Tetap ada yang tidak tahu artinya sama sekali. Ya, Yasin tetap diterjemahkan Yasin, Bang. Hanya Allah yang mengetahui memang. Karena Al-Quran bukan bikinan manusia, bukan dari manusia. Jadi kan bingung. Memberi sesuatu gini. Kita memberi barang kan, misalnya kan dapat sesuatu paket. Cara mainnya seperti ini misalnya kan. Nah, misalnya ini kopi misalnya kan. Cara bikin kopi itu seperti ini, ada gula, ada air. Tapi kalau yang dikasihnya ini aja nggak tahu cara bikinnya gimana. Gitu. Bukan cara bikin, Bang.
Bukan cara bikin. Yang namanya Yasin, bentar. Yang namanya Yasin bukan cuma di situ petunjuk Allah. Petunjuk Allah itu ada di dalam keseluruhan surat Yasin dan di dalam Al-Qur'an. Jadi Ya, itu hanyalah sebuah penamaan dari konsonan huruf gitu. Nama surah dari konsonan huruf yang mana kami kenali dengan ayat mutasyabihat namanya. Analoginya nggak begitu. Analoginya kayak gini. Kosakata AB dalam bahasa Indonesia apa artinya? Nggak ada, ya tetap AB. Atau BC, nggak ada juga artinya BC, ya tetap aja BC. tapi Gitu. kan kalau Kita terjemahkan. kami orang yang sekilas mengartikan dengan seperti Pak Ustadz mengartikan ayat-ayat yang ada di Alkitab kami dengan hanya sekilas tembak-tembak, main tembak-tembak aja, kami juga bisa dong tembak-tembak seperti itu Pak Ustadz. Yasin. Oke lah, iyanya ini loh wahai kan. Wahai. Misalnya karena ya Allah wahai. Ya terus sin. Sin ini kalau Jadi gini. bahasa Arab ya, itu apa hasilnya? Coba aja cek di Google. Islam itu bang, ya Islam itu dia rinci. Kata Anda huruf iya itu wahai. Sin itu apa? Bulan. Dari mana dapat sin itu bulan? Sedangkan bulan bahasa Arabnya itu samsi. Bukan sin. Iya sin Kan bingung kan? Jadi nggak bisa bang. Beda. Jadi gini bang, abang perlu tahu juga yang namanya bahasa Arab bang ya. Ada akar dalam bahasa Arab. Minimal dia 3 huruf. Yasin itu cuma 2 huruf. Yasin 2 huruf. Iya dengan sin. Sedangkan bahasa Arab itu akar kata minimal 3. Namanya wazan. Gitu. Ya. Sorry. Ya teman-teman. Samsi itu adalah matahari. Komar ya teman-teman, bulan. Lupa saya. Lupa. Jangan lupa bahasa Arab. Iya, bulan itu bahasa Arabnya komar, bang. Komar, bukan samsi. Samsi itu matahari. Ya saya nggak tahu lah begini bang. Saya juga nggak tahu lah karena kan kami kalau waktu di ini dulu kan mendalami ilmu agama itu kami mempelajari semuanya dan juga mempelajari negara-negara. Jadi seperti ini bang. Jadi saya mengartikannya ada yang bilang bulan ini tadi. Jadi saya itu dari mana itu orang dapat? Ya nggak tahu lah sumbernya, tapi ada yang bilang seperti, coba cari di Google, ada loh, sin itu artinya bulan itu ada. Itu dalam terjemahan dalam bahasa Arab. Berarti asumsi bang. Sin bulan, sedangkan bahasa Arab bulan tuh komar gitu loh. Ngarang gitu berarti gitu aja bang, gampang kan. Islam itu jelas gitu loh. Berarti kalau tidak sesuai berarti dia ngarang gitu. Saya artinya lagi. Saya lihat lagi kan lambang semacam logo di masjid itu ada logo bulan seperti itu. Ya mungkin saja memang wahai bulan kan, nggak tahu juga kan. Karena di Arab ini bang, di Arab ini ya, ini serupa juga dengan di Jepang begini. Di Jepang, kenapa bendera Jepang itu namanya matahari itu? Ada gambar mataharinya di bendera Jepang tuh karena mereka memang ya saya nggak tahu persis lah ya, karena mereka kan di sana tuh dingin dan merindukan yang namanya matahari itu sangat perlu sekali. Di Arab saya rasa juga begitu. Di Arab ini kan kalau siang tuh panas sekali, kalau malam mereka berjalan dengan sinar bulan seperti itu. Jadi kok di masjid itu juga ada bulan segala macam ya, saya kira tempat juga saya berpikir silas-silas jangan-jangan menuhankan bulan seperti itu. Baik, ini saya jelasin aja kalau gitu bang. Ada masjid yang berlambang bulan bintang ya, bukan berarti menuhankan bulan bintang. Bulan bintang itu adalah lambang dari Turki Utsmani. Kalau ada masjid yang atasnya bulan bintang, dia menghormati perjuangan Islam dari Turki Utsmani. Cuma itu maksudnya, bukan menuhankan bulan bintang.
Atau biar Anda tahu apa makna simbol bulan bintang. Simbol bulan bintang itu adalah simbol dari Turki Utsmani. Ya, kerajaan Turki Utsmani yang memperbesar agama Islam di seluruh dunia. Jadi kalau ada masjid yang mempunyai simbol atasnya bulan bintang, bukan berarti mereka nyembah bulan atau bintang, tapi menghormati dari kerajaan Turki Utsmani yang telah menyebarkan agama Islam. Yaitu. Nah, terus ada lagi ini lagi ada yang chat juga ini karena saya bagikan live Anda ini mungkin nanti pengikut Anda bertambah ini Pak Ustadz. Nah, ini ada yang tanya lagi nih. Tanya atau saya tentang ajaran bisa. Oh, ini tentang ajaran Muslim Pak Ustadz yang saya pengen ini. Saya di umur 18 tahun karena saya itu kan orangnya kan bandel. Ini kita nggak apa-apa Pak Ustadz. Kita cerita-cerita sharing-sharing lah ya. Di umur 18 tahun saya bandel. Saya banyak cewek-cewek lah waktu itu kan. Jadi saya pernah berpikir seperti ini. Ini mohon maaf kalau saya salah ya. Masuk Muslim aja kali ya. Enak kalau kebosan sama yang ini nikah lagi. Tentang paham pernikahan dan perceraian di agama Islam. Tolong bisa ini kan Kak, bisa dijabarkan Kak. Baik. Tentang pernikahan dalam Islam. Itu yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz. Pernikahan di dalam agama Islam, baik. Beberapa tahun yang lalu itu saya juga menjalin hubungan dengan Muslim. Sudah 3 kali saya berhubungan dengan yang Muslim. Karena kenalnya dengan yang Muslim terus gitu kan. Ya karena beda keyakinan ini makanya belum nikah begitu. Coba dijabarkan Pak Ustadz. Iya. Jadi gini Bang, ya tentang masalah nikah banyak ayatnya di Qur'annya. Contoh nih Quran surah An-Nisa ayat 3, "Fankihu ma tobalakum minan nisa." Maka nikahilah wanita yang kamu senangi. Tetapi syaratnya seperti apa? Ya wala tungkihul musyrikati hatta yu'min. Yang seagama sama-sama Islam. Kayak gitu, yang beriman, bukan beda agama. Gak boleh di dalam agama Islam diharamkan menikah beda agama. Jadi kayak gitu. Nah, nikah itu rukunnya ada 5. Ada mempelai laki-laki, mempelai wanita, terus juga wali, 2 orang saksi, ada sigotnya, mahar dan akad. Gitu. Itu aturan dalam agama Islam. Kalau kurang satu berarti tidak sah nikahnya gitu. Kurang satu aja rukun tuh nggak sah. Yang saya ingin tanyakan ini tentang perjalanan kehidupan mereka. Kok dengan menikah itu bisa semudahnya dengan mengatakan talak? Itu nggak tahu saya apa artinya. Saya talak kamu begitu kan? Itu sudah resmi bercerai di dalam agama Islam. Dan kalau mereka pun bersatu lagi, baikan lagi, mereka dinikahkan lagi kan seperti itu. Baik. Salah pengertiannya kayak gitu. Dan juga yang kedua ini Pak Ustadz. Yang kedua itu tentang poligami di dalam Islam. Yang saya pengen tahu itu. Saya hanya pengen tahu. Saya jelaskan Bang. Oke, talak itu artinya menolak kan kayak gitu. Talak, talak artinya tuh menolak. Kamu saya tolak kan kayak gitu. Udah, kayak gini Bang. Talak itu dibagi. Ya, talak. Jadi talak itu juga dibagi Bang. Dibagi. Kalau talak itu dia ucapkan secara sadar, banyak aturan atau rinciannya, maka talak itu sah. Talak 1 dapat kembali rujuk tanpa menikah. Jika mereka talak itu tidak sampai haid wanitanya. Lalu mereka rujuk itu nggak sampai menikah. Tetapi kalaunya sudah wanitanya haid, maka mereka menikah ulang. Ada aturan-aturan kayak gitu di dalam agama Islam tuh. Itu tentang masalah talak. Terus tentang masalah nikah tadi sedikit cuplikannya. Lalu tentang masalah poligami. Yang namanya poligami 1 ya. Ini saya menikah dengan istri saya. Itu nggak cerai gitu, nggak cerai. Tapi saya menikah lagi dengan wanita lain yang kedua. Jadi istri saya 2. Gitu. Itu namanya poligami maksudnya. Kenapa? 5 pun nggak apa-apa itu. Istri 4 ada batasnya. Ada batasnya. Quran surah An-Nisa ayat 3. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Batasnya 4. Tapi fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum. Kalau nya kagak mampu untuk berlaku adil, hartanya kagak cukup, ilmunya kagak cukup, wajib menikah 1 saja. Banyak kan aturannya.
Jadi Islam tuh, Bang ya, datang membatasi poligami. Dulu Daud istrinya 1000, Salomo istrinya 700. Yesus kagak Ya. pernah melarang poligami. Yesus tidak pernah mengajarkan poligami. Larangan poligami nggak ada diajarkan oleh Yesus. Islam datang membatasi poligami. Kagak boleh lagi istri sampai 1000 laki-laki, maksimal 4. Itu pun kalau adil, ekonominya cukup, ilmunya cukup, ya. Tuh baru bisa. Tapi kalau yang nggak mampu adil, maka wajib menikah satu saja. Tuh Bang. Jadi di situ Bang, apa ajaran yang saya ragukan begitu. Jadi semacam dikarang nggak ini? Enggak, itu Quran surah An-Nisa ayat 3. Jadi Islam ya mengatur Hanya poligami. dikarang hanya demi biar bisa menikah dengan lebih dari satu perempuan, diciptakan ayat ini seperti ini. Jadi saya sempat berpikir yang seperti itu. Jadi ayat ini enggak. Quran ini baru. Jadi Al-Quran itu datang, Islam itu datang Bang membatasi poligami. Coba kalau saya tanyakan kepada Anda, ada nggak larangan Yesus tentang poligami? Ada Di mana? Makanya kalau Coba carikan dulu ayatnya. Mana larangan Yesus tentang poligami? Ada nggak? Sama gini Bang, tentang masalah poligami ada nggak larangan Yesus? Terus ada nggak aturan nikah dalam Kristen? Coba. Ada. Gimana aturan nikah dalam Kristen? Aturan nikah dalam Kristen banyaklah aturannya itu. Cari aja Di mana Google. ayatnya? Ayatnya di mana? Kalau di ayat ada di ayat Alkitab itu yang berbunyi apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Oke. Itu yang seperti Itu cerai Bang, bukan nikah. Itu cerai, bukan nikah. Itu melarang untuk bercerai. Apa yang disatukan Tuhan? Kalau yang disatukan Tuhan laki-laki sama laki-laki gimana? Tidak ada, itu udah kembali ke aturan nikah, aturan nikahnya. Mana aturannya? Itu yang saya tanyakan. Aturannya dari mana? Itu yang saya tanyakan. Adakah Yesus mengatur ya? Yesus mengatur harus ada laki-laki dan perempuan. Di mana aturan nikah? Coba. Adakah Yesus mengajarkan aturan nikah? Itu, tetapi kebijakan gerejawi yang mengatur seperti itu. Lagi-lagi kebijakan gereja. Nggak ada aturan dari Yesus atau Bible-nya. Nggak ada aturan nikah. Yang Anda sampaikan tadi, ya apa yang disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu bukanlah aturan dari nikah. Makanya kan saya ini kritik tadi. Kalau yang disatukan laki-laki sama laki-laki gimana? Yang disatukan Tuhan? Mereka tidak dapat disatukan Tuhan kalau laki-laki sama laki-laki karena di dalam Bang. aturan gereja sudah salah. Bang, Dalam aturan banyak. gereja sudah salah. Nih. Nih Bang, saya tunjukkan dulu gambar sama Anda ya. Ya, gambar yang Anda tunjukkan dari gereja mana? Kasih tahu Bukan, juga. ya. Bukan dari gereja kami itu. Kalau seandainya ada yang mempersatukan laki-laki sama laki-laki. Bentar. Bang. Ya. Sabar ya. Bentar ya. Ini kurang spesifik. Saya tampilkan gambar. Oke. Banyak contohnya masalahnya, bukan cuma satu. Sabar ya Bang ya. Saya lagi nyariin nih. Contoh kayak gini nih ya. Nah, ini kan ada nih ya. Perempuan dengan perempuan menikah ya. Ada juga yang kayak gini, Bang ya, laki-laki sama laki-laki. Ada juga gitu. Kalau kita lihat, bentar.
Nah ini kan di dalam gereja kayak gitu ya bang ya. Kalau kita lihat gambar-gambarnya nih. Nah, Itu di gereja nah mana? kan. Itu gereja Ah, mana? ini rata-rata luar negeri. Oke? Luar negeri. Kita ngomong di Nah, sini aja. jadi Di kayak gereja gini. mana? Bentar. Organisasinya. Jadi bentar gini bang. Yang saya masalahkan bukan masalah gereja di luar negeri atau tidak, tapi ajarannya tidak ada mengatur nikah. Makanya kan saya bilang, kalau seperti itu, laki-laki disatukan dengan laki-laki, gak bisa lagi manusia memisahkan. Tuhan menyatukan laki-laki sama laki-laki. Apa yang dapat memisahkan mereka? Hanya ambeien yang dapat memisahkan mereka. Kan gitu. Perempuan dengan perempuan apa mau gesek-gesek kah gitu. Nah yang kayak gitu karena nggak ada aturannya di dalam Bible Kristen, hanya aturan gereja, makanya ada yang menikahkan laki-laki dengan laki-laki. Habis itu laki-laki menikah dengan hewan juga ada bang, terjadi tidak di Indonesia tapi di belahan dunia di luar Indonesia gitu. Itu gara-gara apa? Tidak ada pengaturan dari Yesus tentang masalah pernikahan gitu. Itu. Jadi kalau masalah poligami, kenapa bisa Bang, seperti itu? poligami Kalau di tempat juga. ini, saya kasih tahu ya. Kalau di gereja Hmm. kami ini, yang namanya pernikahan itu satu kali seumur hidup. Jadi kalau kata di iman kalian tuh bilang talak, saya talak kamu itu nggak berlaku di kami seperti itu. Beda-beda syariatnya memang. Meskipun nyatanya orang Kristen juga banyak yang bercerai, bang. Meskipun orang Kristen juga banyak yang bercerai, bang. Ya, pendeta sekalipun saya rasa ada yang bercerai, ada, dan nyata itu ada di Indonesia pun ada yang bercerai, begitu kan? Tetapi mereka hanya bercerai status, mereka itu tidak bercerai di mata Tuhan, seperti itu. Jadi gini bang. Jadi betapa murninya ajaran pernikahan di dalam gereja kami, ketimbang dan waktu kami mau nikah dulu pun itu diberikan semacam materi, semacam kursus, itu seperti itu kan, ada pendidikannya, begitu. Jadi gini, saya mau sampaikan kepada Anda sedikit tentang masalah poligami tadi. Ya, tentang masalah poligami tadi, saya tadi bertanya kepada Anda, ada nggak Yesus melarang poligami? Nggak ada. Nggak ada kan? Makanya Islam datang membatasi poligami. Dan tahukah Anda bang, Yesus tuh moyangnya berasal dari keturunan poligami. Nggak tahu. Yesus itu ya moyangnya, Yesus itu berasal dari hasil poligami bang. Ini saya bukan mengada-ada. Nanti Anda cek ya. Anda buka Matius 1 nomor 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Yesus ini moyangnya adalah Daud. Oke? Betul nggak? Yesus moyangnya adalah Daud. Daud istrinya 1000. Yesus ini dari istri keturunan yang nomor berapa? Yesus bang ya dari istri yang ke-12. Dari Berseba. Berseba menurunkan Salomo. Salomo menurunkan kakek Yesus, Joakim. Joakim menurunkan Maria. Maria menurunkan Yesus. Jadi Yesus itu berasal dari hasil poligami, bang. Iya, andai bang, andai nggak boleh poligami di zaman dulu ya Daud. Aduh, nggak tahu dah. Hari ini Kristen mau nyembah apa? Nggak tahu dah saya. Nggak bakalan ada Yesus ya. Kalau Daud nggak poligami, nggak bakalan ada.